Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Nah, insyaallah kita mulai saja pembelajaran kita sore hari ini. Sudah sampai di mana kemarin? Sampai jauh. Al-Haq bukan Ustazah. Naam, al-halqu. Di bagian ke Ha sama Ain. Bener nggak? di mana? Ha sama Ain Ustazah, tenggorokan bagian tengah. Naam. Yang ketiga belum? Belum. Ya, yang kedua udah semua berarti ya? Yang ketiga Sudah. Sudah semua, naam. Sudah praktek berarti. Basmalah dengan Al-Fatihah ya, ayat ke-5. Yang itu ya, berarti udah ya. Nah, kita lanjut ya, kalau begitu. Di bagian yang ketiga ya dari al-halqu. Ya. Nah, coba Antuna perhatikan ya di kitab ya. Untuk aqsal halqi ya. Kemudian di wasat ya, wasatul halqi dan adnal halqi ya. Antuna perhatikan di gambar ya, ada gambar mulut di situ, gambar tenggorokan ya. Perhatikan di pangkal lidah ya, pangkal lidahnya atau di lidah bagian paling belakang ya. Untuk aqsal halqi dan wasat ya, yang tengah dan atas, yang bawah dan atas ya, itu posisi lidah kita yang bagian belakang itu tidak naik, jadi datar ya. Lidah bagian belakangnya datar ya ketika mengucapkan huruf-huruf yang tenggorokan bawah dan tenggorokan tengah. Nah, sedangkan untuk tenggorokan bagian atas ya, untuk adnal halqi, Antuna perhatikan di sini ya, posisi pangkal lidah ya. Posisi pangkal lidah ini naik ya.
naik ke langit-langit. Nah, ini berkaitan nanti dengan sifat dari hurufnya, ya. Nah, kemudian untuk adnal halqi, ya. Afwan, ya. Sampai mana tadi penjelasannya? Sudah dipahami? Apa ini karena tertutup ya dari tadi ya? Nah, Ustazah, tidak ada yang terdengar, Ustazah. Ah, berarti tadi ketutup ya?
Sama sekali nggak ada. Cuma sedikit tadi di awal Ustazah. Cuma setelah itu tidak ada. Sampai di mana tadi? Yang tanda-tanda kuning itu enggak ada penjelasannya, enggak dengar suara Ustazah. Nah, Wanda ulang kalau begitu ya. Jadi kemarin ya kita sudah belajar di tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi. Ya, kemudian tenggorokan bagian tengah itu namanya wasatul halqi ya istilahnya. Kemudian tenggorokan bagian atas adnal halqi. Nah, coba Antuna perhatikan ya dari ketiga gambar di kitab ya untuk aqsal halqi dan wasatul halqi ya. Ini posisi lidah bagian belakang ini tidak naik, jadi datar ya. Sedangkan untuk adnal halqi atau tenggorokan bagian atas ya, posisi lidah kita ini naik ya. Ini ya, naik. Posisi lidahnya naik ya. Ini posisi lidahnya naik. Sedangkan untuk posisi lidah bagian belakang untuk aqsal halqi dan wasatul halqi ini dia datar ya, datar. Nah, tidak naik ke langit-langit. Sedangkan untuk adnal halqi ini naik ke langit-langit ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di adnal halqi atau tenggorokan bagian atas ya. Nah, ini Antuna perhatikan ya. Jadi naik ya. Lidah bagian belakang ini naik ke langit-langit. Nah, untuk tenggorokan bagian atas ya, letaknya itu berada dekat dengan akar lidah ya. Akar lidah itu lidah yang kecil ya, yang menggantung anak tekaknya ya, akar lidah. Nah, kemudian di bagian langit-langit ya, langit-langit bagian yang lunak. Ya, jadi kalau Antuna rasakan ya, nah, di langit-langit itu ada bagian yang keras kan, yang mulai dari atas ya, dari atas dari depan sampai di belakang itu ada bagian yang keras. Kemudian paling belakang itu ada bagian yang lunak. Nah, di situ letak dari makhraj adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Ya. Nah, di situ letaknya. Apa nih ya? Banyak anak-anak kurang kondusif. Main di bawah, main di bawah. Hati-hati turunnya. Ya. Hati-hati turun. Apa nih, kita lanjut.
Nah, afwan. Tadi masih ada anak-anak ya. Kita lanjut ya. Bentar. Sampai di mana tadi? Kayak concern sudah, afwan. Eh, sampai letak ya, letak di makhraj dari eh, tenggorokan bagian atas ya. Jadi letaknya itu di bagian langit-langit bagian yang lunak ya. Jadi paling belakang ya, di situ letak dari makhraj uh, adanal halqi atau tenggorokan bagian atas. Kalau kalau kemarin posisi dari makhraj tenggorokan bawah itu di sini ya, di sini. Oh, nah, di sini ya, di tengah leher. Nah, sedangkan untuk posisi tengah tenggorokan itu di sini, dekat dengan uh, lidah bagian belakang. Nah, sedangkan untuk tenggorokan bagian atas itu di langit-langit bagian yang lunak, di bagian situ ya. Nah, kemudian untuk huruf ya dari adanal halqi ini ada dua ya, ada dua. Ada huruf kho dan huruf ghain ya. Kho dan ghain. Nah, huruf kho dan huruf ghain ini ya, dia kedua huruf ini mempunyai sifat ya isti'la ya, isti'la. Nah, kedua huruf ini punya sifat isti'la. Jadi sifat ya, sifat huruf insya Allah nanti kalau sudah Antuna dapatkan ya pelajarannya di sifatul huruf ya. Jadi untuk huruf yang mempunyai sifat isti'la ini sebenarnya ada 7. Namun di sini masih 2 ya. Nah, kita sudah dapatkan 2 huruf kho dan huruf ghain ya. Nah, ini sifat isti'la inilah yang menyebabkan pangkal lidah kita ini sampai terangkat ke atas ya. Sampai naik ke langit-langit pangkal lidahnya atau lidah bagian paling belakang. Ya. Nah, dari sifat isti'la inilah. Dan kedua huruf ini ya, untuk huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la ini karena dia tebal ya, karena dia termasuk huruf yang tebal. Isti'la itu kan tebal ya, menyebabkan hurufnya itu tebal sehingga vokal ya dari huruf ini ketika di fathah itu lebih ke o. Nah, jadi kan biasanya kan kalau fathah itu a ya, seperti huruf ba, kalau di fathah kan ba, ta gitu ya, sa. Sedangkan untuk huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la ini vokalnya ke o ya. Sekarang nggak ada lagi. Akhwat, Sudah Ustazah, sudah terdengar. tapi sudah itu ya tadi ya dipahami belum? Hmm. Ya, Ustazah. Nah, kalau sudah dipahami, coba kita praktek ya. Nah, sesuai dengan pola dari hurufnya kemarin ya. Nah, tinggal Antuna ganti. Nah, jadi Antuna perhatikan baik-baik polanya, Ana bacakan ya. Pertama dulu, kemudian nanti Antuna praktek ya. Nah, kita mulai dari huruf kho dulu ya. Insya Allah kalau waktunya cukup, kita selesaikan sampai di poin ya. Nah, suaranya jelas ya? Jelas. Nah, kita mulai ya.
ri, hu, ya. Nah, jadi vokalnya o, ya, dia tebal. Tebal tapi tingkat ketebalannya tidak terlalu ya. Ri, hu. Nah, jadi ada yang baca kemarin ketika di kasroh itu terlalu tebal. Ri, gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu tebal. Ri, gitu ya. Nah, ulangi. Ri, hu. Kemudian pola yang kedua disukun. Nah, disukun untuk huruf so ini sama dengan huruf h, ya. Jadi ada aliran suara ya, dialirkan panjang, dipanjangkan aliran suaranya. Ah, ih, Ana ulangi. Ah, ih, Kemudian pola ketiga di mad ya. So, ri, hu. Pola keempat di tasdid ya. Nah, ingat huruf pertama hamzah ya. Kemudian kho-nya di tasdid ya. Kho. Ana ulangi, dipanjangkan. Nah, di tasdid. Nah, ini berarti kan dua huruf ya. Nah, dua huruf. Huruf pertamanya ini sukun, huruf keduanya huruf yang berharokat. Nah, berarti dialirkan dulu ya, kemudian masuk di huruf yang berharokat. Nah, dan jangan sampai putus suaranya ya, karena dia punya sifat ya, punya aliran suara yang panjang, kemudian punya aliran nafas juga yang panjang, sehingga ketika di tasydid ini hurufnya tidak terputus ya. Akho, isi, uhu. Kemudian ho, ho, si, hu. Afwan Ustazah. Ya, maafkan Ustazah, sepertinya kho kemarin udah Ustazah, ghain yang belum kayaknya Ustazah. Ya, yang lain sudah belum? Karena kemarin kita praktek ini Ustazah. Benar. Al-Falaq ayat 2. Kayaknya udah praktek Ustazah. Berarti huruf ghain ya. Sekarang. Nah, sama ya huruf ghain ya, polanya sama, insya Allah sama ya. Karena ini ya, go ya, untuk huruf ghain ya sama ya, makhrajnya di tenggorokan bagian atas. Jadi berbeda ya, berbeda pengucapannya itu berbeda dengan G di bahasa Indonesia ya, di alfabet Indonesia beda. G, kalau G ini lebih ke ini ya, lebih ke lidah ya. Sedangkan untuk ghain ini di tenggorokan ya, tenggorokan bagian atas. Nah, ada yang mau? Nah, kopi. Nah, ditutup ya mic-nya dulu ini. Nah, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Ya, untuk huruf ghain. Ya, huruf ghain jadi letaknya ya di tenggorokan bagian atas. Ya. Nah, berbeda dengan huruf kho ya. Huruf kho ini dia punya aliran nafas yang banyak ya, maka ada kayak suara ngorok ya, kho gitu ya. Nah, sedangkan untuk huruf ghain ini dia lebih kuat ya, suaranya itu lebih kuat ya. Afwan, bukan suaranya, hurufnya ya, hurufnya lebih kuat, tidak ada aliran nafas ya, bukan ho gitu ya, tapi dia aliran nafasnya tertahan ya, makanya kuat ya, hurufnya lebih kuat. Wo ya, wo, ri, wu ya. Ana ulang, wo, ri, wu. Kemudian pola yang kedua, au,
ya. Nah, sama ya, dia punya aliran suara. Nah, ini banyak ya kesalahan ya ketika mensukunkan huruf ghain ini dipantul ya. Kebanyakan itu dipantulkan. Al, il, ul. Nah, ini eh, kesalahan yang sering terjadi. Ya karena huruf ghain ini dia tidak mempunyai sifat qalqalah. Ya, jadi tidak boleh dipantul. Dia punya sifat mengalir ya. Suaranya mengalir. Al, il, ul. Jadi panjang alirannya itu sama dengan huruf H, dengan huruf H, dengan huruf H. Ya. Jadi panjang alirannya sama. Al, il, ul. Ya, mengalir. Suaranya jelas ya? Banyak angin soalnya. Jelas Ustazah. Kita lanjut. Kemudian pola yang ketiga itu diberi mad. Ya. Wo, ri, ru. Pola keempat di tasdid. Di tasdid berarti sama ya, dialirkan juga suaranya. Ya. Allah, ilri, ulu. Kemudian pola kelima, ro, li, wu. Ya, seperti itu. Dan coba Antuna praktekkan di surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ya, ayat terakhir. Ya. Jangan lupa ya, setiap pertama kali memulai membaca Al-Quran itu selalu membaca isti'adzah ya, atau ta'awudz ya. Jadi Antuna baca ya untuk isti'adzah. Kita memulai baca nanti ya. Ini Ana contohkan untuk Al-Fatihah ayat ke-7 ya. Untuk bacaan huruf ghain ya, praktek huruf ghain. Sini ada. Nah, Antuna perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, jadi dialirkan untuk ghain yang sukun ya. Maghdubi. Maghdubi. Jadi bukan maghdubi tapi dialirkan. Maghdubi. Ya. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Insyaallah Ustazah. Nah, ya. Nah, coba kita mulai praktek. Dimulai dari yang pertama. Silakan. Siapa yang pertama? Di Fadila izin ya. Yang kedua berarti. Langsung ya, dibuka langsung mic-nya biar tidak berlama-lama. Nah, tafadhali. Mufti Aulia, Nur Aulia. Ya. Nur Aulia Nur Ain. Nah, afwan. Nah, tafadhali. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hu. Heeh. Ig. U. Heeh. Go. Gi. Gu. Heeh. Agho. Igi. Ugu. Heeh. Go. Gi. Gi. Gu. Gu. Dialirkan. Coba dialirkan lagi. Wo, wo, ri, ri, wu, wu. Dialirkan. Go. Gi. Gu. Nah, ahsanti. Kemudian Nah, tadi ayat keberapa Ustazah? terakhir.
Al-Fatihah ayat yang terakhir yang Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba dialirkan lagi maghdubi ya. Jadi dialirkan, jangan maghdubi, maghdubi. Kemudian agak panjang ya, aliran suaranya itu agak panjang. Maghdubi alaihim Lagi ukti Afwan. Maghdubi, maghdubi. Nah, jangan ada ge gitu ya. Nah, berarti dia masih ada tawaludnya. Lagi Maghdubi ke ghain. Ke tenggorokan atas. Maghdubi, maghdubi. Maghdubi Nah, Ahsanti. Coba diulang lagi. Maghdubi Dari alaihim awal. Dari siratal ladzina. ihdinas Lah, siratal di ayat terakhir ya, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Belum selesai. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Ukti Aulia dikurangi nafasnya ya, udara. Nah, udaranya dikurangi karena dia tertahan, untuk huruf ghain ini tertahan ya, aliran udaranya ya atau nafas itu dia tertahan, tidak seperti huruf kho ya banyak. Jadi ada kayak ngoroknya kho gitu ya. Nah, tadi gho, nah gho-nya masih ada aliran nafas. Jadi lebih kuat ya. Nah, hurufnya itu lebih kuat. Jadi bukan gitu ya. Jadi masih ke ini, masih ke huruf wo. Nah, masih banyak aliran nafasnya. Masih ada ya. Nah, dia kuat. Wu. Nah, jadi tidak ada nah, tidak ada seperti itu ya. Nah, kalau masih ada aliran nafasnya, berarti dia masih condong ke huruf kho ya. Coba dikurangi lagi untuk nafasnya. Ya, Afwan Coba Ustazah. lagi. Goiril, nah, huruf goinnya. Jadi jangan goiril, jangan seperti itu ya. Nah, itu kalau masih seperti itu berarti masih ada aliran nafas. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat suaranya, hurufnya. Goiril, maghdubi ya. Maghdubi ghairil maghdubi Betul seperti itu. Coba diulang lagi. ihdinas sirat Dari ayat ke-7 aja. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk wakaf ya, ya. Nah, kemarin sudah belajar ya, wakaf, tanda-tanda wakaf ya. Biasanya kalau di mushaf cetakan Indonesia ya, biasanya dikat alaihim yang pertama ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di atasnya itu ada tanda wakaf. Kalau bukan yang lam alif, biasanya tanda wakaf sila ya. Kalau bukan tanda wakaf mamnuun, biasanya tanda wakaf sila
Ya, tanda waqaf mamnu'un ini kemarin apa? Maksud dari tanda waqaf mamnu'un? Dilarang, berhenti. Ya, mamnu'un itu kan terlarang. Ya, nah, berarti tidak boleh berhenti di tanda waqaf itu. Nah, kemudian tanda sila biasanya kalau bukan tanda waqaf mamnu'un, ya karena berbeda. Ya, ada yang berbeda tanda wakafnya. Ya, ada mushaf yang di cetakan Indonesia itu ya, ada yang tanda wakafnya itu wakaf pakai wakaf yang mamnuun, ada yang tanda wakaf sila. Jadi kalau tanda wakaf sila ini juga sebenarnya boleh wakaf, tapi dianjurkan untuk lanjut, ya, untuk lanjut. Dan ini sesuai kemarin dengan penjelasan dari Syekh Aiman, ya. Nah, ini beliau sudah ada bukunya sendiri juga ya untuk belajar tajwid. Nah, beliau sudah ada buku juga. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwa dari segi lafaz ya, dari segi lafaz pun dia tidak boleh ya, tidak boleh berhenti di alaihim yang pertama ini. Ya. Nah, dari segi lafaz ya, kalau yang belajar bahasa Arab itu ya ada jar, ada majrur. Jadi ghairi ini merupakan majrur dari huruf jar. Nah, sedangkan majrur ini dia tidak bisa menjadi awal kalimat, ya. Maka dia tidak boleh berhenti di Saya nggak buka Quran soalnya ini. jadi baca ya. Biasanya kalau di HP pun ya, anak pakai yang Quran yang di HP pun itu kan rata-rata pakai yang ini ya, yang Indonesia ya. Nah, cetakan Indonesia itu di sini wakafnya wakaf mamnuun, ya, wakaf yang terlarang. Nah, jadi tidak boleh berhenti. Jadi kalau mau berhenti itu di alaihim yang kedua, ya, di alaihim yang kedua. Dan kalau dilanjut, ya, dilanjut itu diulang lagi di kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Ya, itu pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh berhenti di alaihim. Nah, ada juga pendapat yang membolehkan untuk berhenti di alaihim yang kedua. Jadi boleh. Ada yang berpendapat. Nah, sering kita dengar juga ya di masjid ya, biasa di imam-imam di masjid itu mereka membaca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ ya. Nah, itu juga ada yang membolehkan, boleh berhenti di situ. Namun ulama bersepakat untuk di kata waladhdallin ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tadi Ukhti Aulia baca waladhdallin ini sendiri ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ulama bersepakat bahwa di kata waladhdallin ini tidak boleh berdiri sendiri. Jadi harus disambung di kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, untuk yang alaihim yang pertama tadi yang berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim ini ulama berbeda pendapat. Namun mereka bersepakat bahwa di kata waladhdallin ini tidak boleh dipisah. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ya, silakan. Tafadholi. Jadi boleh. Jadi kalau Antuna memilih untuk berhenti di alaihim pertama itu bisa, boleh ya. Nah, karena ada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau mau memilih untuk lanjut, tafadholi. Nah, kalau nafasnya cukup bisa sampai selesai di waladhdallin ya. Tapi kalau tidak cukup boleh berhenti di alaihim yang kedua, kemudian diulangi lagi di ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, seperti itu. Nah, tafadholi diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulanginya di mana, Ustaz? Betul. Di situ boleh berhenti di situ. Kalau Antuna memilih berhenti di situ boleh. Tapi kalau mau lanjut juga boleh. Nah, kalau tidak cukup nafasnya boleh berhenti di alaihim yang kedua. Alladzina an'amta alaihim.
عليهم ولا الضالين. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik ukhti Aulia. Ya, Ustazah. Naam, selanjutnya nomor 3. Yang siapa tadi nomor 3? Fadholi. Ana boleh Ustazah? Tafadholi. Bismillah. Gho, ghi, ghu. Coba dihilangkan ro, ri, ya. Nah, hilangkan e-nya. Ro, ri, ru. Gho. Pendek. Afwan, pendek dulu. Belum Ustazah? Nah, pola yang pertama dulu pendek ya, Oh belum iya dipanjang. Ustazah. Gho, ghi, ghu. Udah hilang Ustazah. Ustazah. Belum hilang, masih ada. Ya, jangan ada ro, ri, ro, langsung ro, ri, ru. Gho, gho, ghi, ghu. Itu bisa ya. Nah, lanjut pola kedua. Ya Ustazah. Nah, Aku. jangan ada e-nya lagi di belakang. Sudah benar yang pertama ya. Al, ya dialirkan aja. Al, il, hati-hati ada e-nya lagi ya di belakang ya, yang fathah tadi. Al, nah, dialirkan. Al. Masih ada al gitu ya. Oh, Al, ya. nah, jangan ada g gitunya. Al, dialirkan aja. Ya Allah. Al. Belum Ustazah. Coba lagi sekali. Al. Al. Il. Santi. Tinggal dilatih terus ya. Iya, nam Ustazah. Biar terbiasa. Gho. Ghi. Ghu. Masih lagi Ustazah. Lanjut. Kalau Anda nggak tegur berarti udah benar ya. Agho. Agho. Ighi. Ughu. Gho. Ghi. Ghu. Coba sedikit lagi aliran suaranya. Go. Gho. Ghi. Ghu. Nah, coba Al-Fatihah ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dialirkan ya suara nun ya ketika sukun nun mim ini dialirkan ya. Tadi ada tawaludnya ya, ada pantulan ya. An'amta. Jadi dialirkan sedikit lagi ya. An'amta biar tidak seperti ini bunyinya. An'amta. Tadi seperti itu ya. An'amta. Nah, an'amta ada tawaludnya ya. Nah, kemudian dialirkan An'amta gitu ya Ustazah. Coba lagi. An'amta. Belum Ustazah. Seperti itu ya. Nah, tapi jangan terlalu panjang juga ya. Nah, jadi aliran suaranya itu tidak terlalu panjang. Tidak seperti huruf H dan huruf H. Nah, dia sama dengan ini ya, huruf Ain. Nah, punya aliran suara tapi tidak panjang. Untuk huruf Nun, nah, sama huruf Nun, huruf Mim, huruf La. Nah, huruf Lam ya. Nah, ini sudah 4 yang aliran suaranya yang tidak terlalu panjang.
ya. An'amta alaihim. Nah, jadi berhenti, dialirkan sedikit ya. Alaihim. Tadi anti lanjut. Alaihim ghairil. Jadi dialirkan sedikit ya. Nah, jangan alaihim ghairi. Nah, jadi seperti ada tawaludnya ya, Oh, jadi ada panjang. alaihim agak panjangkan sedikit Ustazah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Gitu. ahsanti ya, seperti itu. Nah, coba diulang lagi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah bisa, Nah, Ustazah. ahsanti, barakallahu fiik. Nah, Ustazah, wa fiik barakallah. selanjutnya silakan dibuka langsung ya mic-nya ya. Ana Ustazah Sri Nah. Nugraheni ya Ustazah. Silakan. Bismillah. Gho, ri, ru. Ar, ir, ur. Naam. Gho, ri, ru. Arro, iri, uru. Coba dipanjangkan sedikit lagi aliran suaranya. Arro, iri, uru. Nah, ahsanti. Lanjut. Rogo, riri, uru. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, untuk panjang aliran suaranya itu diusahakan konsisten ya. Maksudnya sama ya. Setiap hurufnya itu sama, panjangnya sama. Nah, tadi an'amta, di huruf nun ini tidak terlalu panjang, kemudian huruf mimnya kepanjangan ya. Jadi sama ya, alirannya sama karena untuk huruf nun, mim, kemudian ain ya dan lam itu dia sama ya. Nah, dia punya sifat yang sama, punya aliran suara tidak panjang huruf H ya. Ada rohman gitu ya. Nah, ini panjang. Nah, sedangkan untuk huruf nun dan mim itu dia tidak terlalu panjang. An'amta alaihim ghairil. Jadi jangan kepanjangan di huruf mimnya ya. Di konsisten ya. Sama panjangnya sama. Coba diulangi lagi. Siralladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Ya, tinggal dilatih terus untuk goinnya ya. Goinnya biar konsisten juga ya. Maghdubi ya. Nah, selanjutnya silakan. Nah, Ustazah. Fadholi Ukhti Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Go, wi, wu. Au, iu, u. Lagi dialirkan. Coba dialirkan lagi Ukhti Ais. Au, iu, u. Belum ada alirannya ya. Nah, dialirkan lagi.
Al. Al. Jadi mengalir, ya, jangan ditahan. Al. Il. U. Au. Il. Heeh. U. Naam, Santi. Pola ketiga. Wo. Wi. Ru. Heeh. Wo. Il. Wi. U. Heeh. Wo. Riu. Wi. Ru. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diperbaiki, Afwan, sebentar. Diperbaiki ta'awuznya. Ya. Au, ya. Nah, kemarin kan sudah belajar hamzah, sudah belajar huruf ain. Nah, coba diperbaiki. Au, hamzah dulu, baru ain, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton dialirkan, huruf shinnya juga dialirkan. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, insya Allah kita perbaiki untuk huruf shin, ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di pembahasan makhraj dari huruf shin. Nah, shin ya maksudnya. Nah, dilanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi berhenti di alaihim yang pertama tidak? Tidak. Nah, tidak berhenti, berarti dialirkan. Huruf mimnya dialirkan. Dialirkan lagi. An'amta alaihim ghairil. Tadi tidak terlalu mengalir, ya. Nah, coba lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang Ana dengar ya seperti berhenti di lafaz alaihim yang pertama, ya. Masih kurang panjang mungkin alirannya, ya. Aliran suaranya. Di alaihim yang pertama. Jadi tadi seperti gini, Ana dengar siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah, seperti itu tadi. Harusnya dialirkan mimnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Jadi tidak ada jeda, ya. Tidak ada jeda di antara huruf mim dan huruf ghain, ya. Ya, mengerti. Nah, tadi seperti berhenti. Nah, tadi seperti berhenti karena ada jedanya. Oh, boleh adik. Nah, coba diulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Santi, ya, seperti itu. Kemudian untuk huruf ghain, ya. Nah, coba dialirkan lagi, ya. Dialirkan. Tadi masih tertahan, ya. Maghdubi. Maghdubi 'alaihim. Nah, coba dari ghairil. Nah, dari ghairil aja. Coba. Ghairil maghdubi. Maghdubi 'alaihim. Akan diulangi? Terputus ya tadi, ya. Diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. Nah, ahsanti, barakallahu fik. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti dilatih-latih terus ya, seperti itu. Untuk ayat ke-7 ya. Nah, barakallahu fik. Selanjutnya nomor 6. Silahkan. Atau Ukti Emma mau duluan juga nggak masalah ya. Nah, jadi yang mau duluan. Ana Ustazah. Nah, silahkan. Bismillah. Ghiru al-ir-ur Mm-mm. Mana? al-ri Kasroh, al-ru kasroh. Ini ya. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Oh, apa Ustazah? Mm. Al-ro iri Mm-mm. uru Mm-mm. ghurru riri ghurru. Sebentar, sebentar Afan ya, sebentar dulu. Tafadhali Ukti Emma, dilanjutkan. Fatihah ya Ustazah. Sudah tadi? Oh, na'am. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mm-mm. Nah, masih ada ini ya, masih ada apa namanya? Coba diulang di ghairil. Nah, dikurangi aliran suaranya dikurangi. Aliran suara, aliran nafasnya ya masih ada. Masih terdengar. Ghairil Mm-mm. maghdubi Betul, betul, seperti itu. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba bolin dinaikkan suaranya di lam ya. Nah, ada kaidah apa kemarin? Kita sudah belajar di situ di mat lazim ya. Nah, ini mat lazim. Oh, yang Berarti nyamber di dia. betul. Ghairil maghdubi 'alaihim Goinnya ada nafasnya lagi. Diulangi lagi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Sanki, barakallahu fiik. Wafi Berapa barakallahu harf Ustazah. untuk mat lazim? 5 sampai 6 ya Ustazah. 5 sampai 6? Ada 5 kah? Gimana maksudnya Ustazah? Berapa harokat panjangnya matnya untuk mat lazim? 6. 6. Jadi bukan Iya. 5 atau 6 aja. Wajib ya, berarti 6 harokat. Ya, Iya. ada pilihan. Ya, jazakallah khairan.
Nah, selanjutnya silakan. Terakhir Ukti Etna ya. Nah. Ukti Etna. Silakan Ukti Etna dibuka mic-nya ya. Ada Ukti Etna? Ini ada pertanyaan dari Ukti Fadila ya. Jika berhenti pada him pertama, maka tidak boleh berhenti pada him kedua. Oh, enggak, gitu maksudnya. Jadi ini perbedaan pendapat ya. Ada yang melarang ya, melarang untuk berhenti di alaihim yang pertama. Nah, dari segi lafaz ya dia ini dilarang untuk berhenti ya karena ala ini kan jar ya. Kemudian ghairi ini sebagai majrur. Nah, ini tidak boleh dipisah. Kayak gitu ya maksudnya. Kalau dari segi lafaz ya. Kemudian di mushaf ya, di mushaf juga ada tanda wakafnya di situ ya. Tanda wakaf mamnuun ya, dilarang berhenti di situ. Jadi kalau mau berhenti itu berhenti di alaihim yang pertama gitu, kedua ya. Berhenti di alaihim pertama itu tidak boleh ya, dilarang. Aduh, jatuh nak, jatuh sayang. Ya. Nah, boleh berhenti di alaihim yang kedua. Nah, kemudian kalau lanjut diulangi lagi dari lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Nah, jadi disambung ya. Jadi waladdalinnya ini nggak boleh dipisah. Tidak boleh dibaca sendiri gitu ya. Maksudnya. Nah, itu untuk pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu membolehkan untuk berhenti di alaihim yang pertama. Namun ya ulama itu bersepakat ya tidak boleh waladhdallin, ini lafaz waladhdallin ini dibaca sendiri ya atau dipisah cara bacanya. Jadi dia harus tetap nyambung di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh antuna baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian berhenti di situ baru langsung lanjut waladdallin gitu ya. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau lanjut kalau bisa lanjut semua langsung lanjut. Tapi kalau tidak bisa berhenti di alaihim tadi ya. Kemudian ketika mau dilanjutkan bacaannya diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, itu yang pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu kita boleh berhenti di yang alaihim yang pertama. Kalau tadi kan nggak boleh ya. Kayak dia ulang cara bacanya. Kalau yang pendapat kedua itu boleh berhenti di yang alaihim. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Kemudian lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Maksudnya ya. Jadi yang nggak boleh di apa namanya ya? Boleh dibaca tersendiri itu kalimat waladdalinnya ya. Nggak boleh dibaca sendiri. Gitu. Jadi dia harus nyambung kalimat sebelumnya. Ustazah mau nanya Ustazah. Makhrajnya ain itu mendekati qaf kemarin ya Ustazah. Mendekati? Makhraj apa kemarin kata Ustazah? Biar mudah diingat. Kadang lupa Ustazah. Ain. Ain.
Ain. Kenapa? Ain. Berarti apa kata Ustazah karena mudah itu mengingatnya di kof ya. Kok. Naam. Kof. Iya, Nah, Ustazah. karena dia agak naam, karena agak mirip ya. I, u. Oh, ti, u. Nah, dia dekat memang. Ada kan kof ya Ustazah ya, biar tidak lupa Ustazah. Kadang kan sering ke hidung kan Ustazah, makanya. Iya, nah, jadi lebih mudahnya itu dia kan dekat dengan ya makhrajnya letak dari tenggorokan bagian tengah itu kan dia dekat dengan lidah bagian paling belakang. Sedangkan di lidah paling belakang itu makhraj dari huruf qaf ya. Jadi untuk mempermudah diingat itu qaqiqu a'iqu. Nah, jadi sama ya bergerak. Lidah bagian belakang itu bergerak. Iya. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Mana misalnya? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan pekan depan. Kita masuk di makhraj al-lisan sudah ya, masuk di al-lisan. Nah, kita cukupkan ya pembelajaran kita malam hari ini. Sebentar nak, tunggu dulu sebentar. Ya, dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah.